minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wal khairu wasyarru masyiatillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa antim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fil ilmi la alayka wa la alika sayyidi ya Rasulullah akisni sari'an bi izzatillah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati segenap pengurus jajaran ketakmiran Masjid Al-Mujahidin dan juga para ustadz, para alim yang saya muliakan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini tidak lupa selalu maturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, inayah, nikmat yang begitu banyak luar biasa yang kadangkala kita tanpa menyadarinya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara pengajian rutin ini Jumat malam Sabtu. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini tentu kita masih berada di bulan Muharram dan tentu kita juga tidak lupa melakukan suatu evaluasi perjalanan kita. Perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terkait dengan masalah tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat itu pernah dikunjungi oleh sahabat. Yang diantaranya sahabat itu ada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika didapati beliau dalam keadaan tiduran di sebuah tikar yang tentu tikar tidak layak bagi seorang beliau, seorang nabi, seorang rasul,
dengan anyaman yang sangat kasar. Tentu kalau tidur di tikar itu di bawah, di lantai. Sehingga Sayyidina Umar itu menyampaikan sesuatu. Apakah akan kami ambilkan suatu tempat tidur yang lebih layak ya Rasulullah? Tentu Nabi kita tidak mau. Bukankah seorang raja dari Romawi, seorang raja dari Persia yang pada waktu itu bertahta dengan kemegahan kerajaannya, dengan kemegahan mahkotanya, tidak sebanding dengan engkau ya Rasulullah, seorang rasul, seorang nabi yang tidurnya tanpa alas dengan tikar seadanya yang kasar, sehingga nampak sekali bekas dari tikar itu pada punggung beliau. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada suatu ungkapan yang mungkin kita bisa jadikan sebuah pelajaran. Mali walid dunia, apa hubunganku dengan dunia? Apa ini dunia ini? Kata Rasul, apa dunia ini bagiku? Wa ma ana fid dunya illa karrakib. Dan tidaklah aku ini, hai Umar, aku ini hidup di dunia illa karrakib. Ini bagaikan kita hanya melewati belaka seperti musafir. Dunia ini bukan tanah air kita yang sebenarnya. Dunia ini adalah rangkaian alam yang tentu alam yang bersifat sementara, sedangkan alam kita yang sebenarnya adalah bukan ini. Wa ma ana fid dunya illa karakib. Tidaklah aku hidup di dunia ini hanya bagaikan seperti orang yang hanya lewat saja, seperti orang musafir. Istadalla tahtas syajarati, hanyalah berlindung kita sebentar di bawah pohon. Summa roha, kemudian kita beristirahat seperti kita saat ini. Fatarkaha, pada akhirnya ketika kita dikehendaki oleh yang menciptakan, kita akan meneruskan perjalanan. Ini bukan tujuan kita. Maka ada istilah hidup ibaratnya mau mampir ngombe. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa alam dunia ini adalah rangkaian dari beberapa alam. Ada 4 alam kita ini. Yang pertama adalah alam roh. Alam di mana kita berada di kandungan ibu. Tak satu pun dari kita ingat seperti apa sumuknya awake dhewe kita. Dan alam rahim ini kumbi petang sempit. Waktunya sebentar. Kemudian pada hari ini kita dilanjutkan pada alam yang kehidupannya lebih lama. Kemudian ada alam barzah. Ada alam barzah, ada alam kubur. Yang tentu tempatnya juga lebih luas katanya. Kapan malam kita rekreasi mereka kita. Pasti kita akan menjumpai ngoten kita. Nggih, cuma awake ora ro sinten sing disi. Iso-iso ki jenengan sing disi iku sing kaki. Nggih. Jadi niku alam ketiga. Kemudian ada alam akhirat. Setelah hari kiamat kan begitu yang kita pahami itu. Setelah hari kiamat nanti ada semacam
istilah bangkit dari kubur, ada padang mahsyar, ada mizan, ada hisab, kemudian ada vonis fil jannah au finnar. Jadi ada 4 alam. Tetapi alam sebelum itu ada namanya alam arwah. Start kita, alam arwah itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran niku surat Al-A'raf 172. Semua manusia niku setelah kepingin dilepas niku ditakoki ambek Gusti Allah. Ditakoki janji nih, ikatan janji. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim, dan ketika Allah menagih janji, ketika Allah berjanji, kita mengikat janji ambek roh awake dhewe. Sing roh rohne awake dhewe niku lak fisik. Diikat janji turunan-turunan Adam niku disuceni pada waktu niku. Alastu bi rabbikum, bukankah aku iku pangeran sampeyan? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, panjenengan itu adalah pangeran kula. Diikat awake dhewe niku semoyo piye. Mela kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci, karena sudah ada ikatan janji pada jalan. Tetapi ikatan janji kan manusia itu berbeda-beda pada akhirnya. Ada janji yang telah terlupakan. Jadi perjalanannya itu berbeda-beda. Jadi perjalanannya awake dhewe niku menungso niku beda-beda. Ono sing lali moro-moro di tengah-tengah diparingi pitutur oleh Gusti Allah. Ono sing lali terus sampai mati. Jadi bervariasi niku berju. Dilepas sampai Gusti Allah alam rahim. Alam rahim kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada usaha di sana. Nopo kululan panjenengan di alam rahim, nopo usaha nopo. No macul nopo teng mriku. Boten enten. Hanyalah persiapan niku. Ternyata ketika kita dilanjutkan pada alam dunia, hanyalah alam dunia. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam. Lepun mati, boten saged. Awake dhewe lepun mati niku nggih boten saged. Mila terus Kanjeng Nabi, idza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila seorang anak Adam, manusia itu mati, tidak bisa berbuat apa-apa, wis pedot putus amalnya kecuali 3 yang diusahakan. Karena 3 itu adalah hasil usaha kita sehingga bisa mengalir. Napa niku? Sedekatin jariyah. Karena itu adalah amal kita. Karena itu adalah hasil kita. Napa panjenengan bangun masjid, napa jenengan niku nopo membangun nopo lembaga pendidikan, apa kita itu membiayai anak yatim, kaum duafa, pendidikan mereka dan sebagainya, itu usaha kita. Pantas kalau itu mengalir. Yang kedua adalah anak yang soleh yang mendoakan. Itu karena usaha kita mendidik anak kita. Yang susah niku tidak ada usaha kepada anak kita ketika hidup. Oleh karena itu ada perdebatan dari ulama. Orang tua yang seperti itu tidak akan mendapatkan doa dari anaknya walaupun darah dagingnya, karena tidak ada usaha di dalamnya. Hanya ketika hidup ya anak kita niku diwujudkan usaha kita, di ngajekno, di sekolah. Harus ada peran orang tua agar bisa menjadi
Amal yang tetap karena ada usaha. Ilmu yang manfaat karena ada usaha. Ketika panjenengan juga bertindak seperti saya seperti ini, kemudian diamalkan, dicatat, sampai kapanpun saya akan mendapatkan itu manfaat. Karena ini usaha, ilmu yang manfaat yang disebar-sebar. Tiga. Kalau sudah. Oleh karena itu Imam Ghazali, ad-dunya mazratul akhirah. Dunia itu hanyalah tempat untuk bercocok tanam. Wa kullu ma khuliqa fid dunya fayumkinu ayatazawwada minhu ilal akhirah. Maka setiap yang diciptakan apa-apa yang ada di dunia itu, kata Imam Ghazali, maka barangkali bisa digunakan ayatazawwada minhu untuk dijadikan bekal untuk akhir. Tidak ada lagi. Mati buatan sakit. Sedek kandungan winginane awak dhewe ora. Cuma pada hari ini. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan mungkin pertemuan sebelumnya, nopo Ustaz, maksudnya amal ibadah, usaha kita. Amal ibadah, usaha kita. Jadi gak ono sing gratisan awake dhewe niku dari Gusti Allah balik malih marang Gusti Allah, enggak ono gratisan kecuali ketika hidup di dunia kita beramal. Titik. Ojo diganggu ambek liyane. Numpung keturunane sapa? Gak iso. Krono Kanjeng Nabi Muhammad niku sampun menyampaikan kepada putrinya di Ihya, Ikmali ya Fatimah, kerjakanlah perintah ya Allah. Fa inni la'uni angki yaumal qiyamah, aku iki bapakmu, seorang rasul, paling mulianya rasul. La'uni angki yaumal, aku gak iso belo sampean, gak iso melakukan perintah. Loh, putri ini Kanjeng Nabi berjemaah. Nopo malah nggih awake dhewe ora sapa-sapa. Ponakan dia urut, turunan nggih urut. Dia sanes. Titik. Bahkan beramal soleh niku diwujudkan dalam ritual haji. Kula sampun kita. Napa Ustaz? Wujud simbol daripada sa'i. Di ritual haji itu ada sa'i. Sa'i itu adalah usaha. Diwujudkan. Orang yang mau haji bisa diterima harus melakukan sa'i secara ritual. Tetapi secara gambaran, secara umum, itu adalah perjuangan kita hidup di dunia. Melewati dunia ini menuju Allah tanpa bercocok tanam, gak iso. Di haji ini sudah ditampilkan, ada maknanya. Sa'i itu adalah usaha yang simbolnya adalah diambil dari usaha perjuangan Siti Hajar yang pada waktu itu tidak ada air kemana-mana dari Marwah ke Sofa. Ini bolak-balik sampai dijadikan satu ritual haji 7 kali. Itu simbol usaha sebenarnya. Berjemaah. Oleh karena itu, tanpa adanya suatu usaha, kita tidak akan bisa hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila Gusti Allah niku dawuh, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Maka siapapun yang ingin bertemu menuju aku, falyamal amalan sholihan, maka syaratnya adalah 1,